Halo teman-teman, kembali lagi di video sharing belajarku. Nah, kali ini kita akan lanjut dengan TOEFL exercise skill 13 to 14 yang ada di halaman 232 dan 233. Apakah teman-teman sudah siap? Nah, jadi karena kita bahas skill 13 dan 14, masih ingat nggak? Skill 13 dan 14 ini fokus ke reduced clauses. Di mana di skill 13 yang kita reduced adalah adjective clause, dan skill 14 kita mereduce adverb clause. Karakteristiknya sama nggak sih antara reduce adjective dengan adverb? Nah, teman-teman bisa temukan jawabannya di video skill 13 dan 14. Silakan langsung pantau di sana ya, teman-teman. Jadi aku nggak akan jelasin lagi dari awal kayak gimana sih reduce adjective clause atau adverb clause, karena kita sudah cukup banyak bahas bareng. Jadi kita sekarang tinggal latihan soalnya aja. Nah, di TOEFL exercise kali ini, kita akan mengerjakan tipe soal yang berbeda, yaitu menggunakan multiple choice. Kalau biasanya exercise-nya itu kita hanya mengidentifikasi mana yang benar, mana yang salah ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan pilihan ganda. Karena kita fokus dengan skill 13 dan 14, maka mindset kita dalam mengerjakan soal, dalam membaca soal, sebenarnya udah tahu kita akan kemana jalannya, kita akan kemana arahnya, kita akan fokus dengan reduced clauses. Berarti semua soal di sini adalah seputar reduced clause. Jadi enak sebenarnya ya, it's easy. Kita mulai dengan nomor 1. When blah 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 nests during spring nesting season, Canadian geese are fiercely territorial. Kira-kira nomor 1 ini masuk di reduced clauses yang mana ya? Skill 13 atau skill 14, teman-teman? Nah, jadi karena di sini ada apa? Ada adverb plus connector when, adverb of time menunjukkan waktu, ketika, maka di sini masuk dalam adverb plus reduce-nya ya. Aku singkat ya, teman-teman, adverb clause. Nah, kalau kita mau mereduce, di adverb clause yang kita reduce itu apa sih? Satu, subjek. Yang kedua adalah be verb. Nah, semoga teman-teman sudah mengerjakan terlebih dahulu ya sebelum menonton video ini. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa nyaman menontonnya dan teman-teman bisa lebih nyambung. Oke, nah sekarang kita lanjut. Jadi, di nomor 1 ini adalah reduced adverb clause. Karena ada konektor when. Nah, maka kita harus pilih yang mana? Jadi kita bisa langsung lihat opsi jawabannya ya, teman-teman. Kalau opsi yang B dan opsi yang D bisa langsung kita coret. Kenapa? Karena B dan D itu adalah kata kerja biasa. Sedangkan when itu kan konektor ya. Nah, biasanya kalau di kalimat yang biasa, dua klausa, kita kan butuh dua subjek dan dua kata kerja. Subjek yang kedua atau klausa yang kedua itu kan Canadian geese, itu subjek. Ini ya teman-teman, ini kan subjek, terus ini ada verb. Nah, untuk klausa yang sebelumnya, kita kan juga butuh subjek sama verb. Tapi karena kita membicarakan tentang reduced clauses, maka kita tidak akan menemukan dalam bentuk yang complete. Maka opsi jawaban yang akan kita temukan adalah dalam bentuk reduced. Nah, adverb clause kalau di reduce itu yang hilang apa? Subjek dan be verb. Berarti kita tidak butuh subjek dan nggak butuh be verb. Nah, sekarang di sini tinggal opsi A dan C. Bedanya apa? Ingat, dalam adverb clause kita juga harus melihat apakah bentuk kalimatnya aktif atau pasif. Ya kan, teman-teman? Nah, sekarang logikanya, Canadian geese, si angsa-angsa ini itu membangun sarangnya atau dibangun sarangnya? Yang benar adalah aktif ya, teman-teman, membangun sarangnya, yaitu opsi yang A. Kalau opsi yang C itu jelas pasif, teman-teman, karena itu bentuk ketiga ya. Kalau dalam pasif kan kita pakai bentuk ketiga. Jadi nggak mungkin dong Canadian geese itu dibangun sarangnya. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengembalikan soal nomor 1 ini ke bentuk aslinya atau ke kalimat yang utuh. Jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman. When Canadian, aku singkat aja ya, can gitu ya teman-teman. Canadian geese build, karena banyak ya, build nest during spring dan seterusnya gitu ya kira-kira. Nah, jadi yang kita hilangkan apa teman-teman? Kita menghilangkan subjek, ya kan? Otomatis Canadian geese-nya kan hilang.
Dan karena nggak ada be verb, maka build membangun ini kita ubah menjadi kebentuk ing, seperti yang ada di opsi nomor 1. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau misalnya yang si, nanti jadinya pasif. Masa gisnya itu dibangun? Kan nggak mungkin ya. Mereka yang membangun sarangnya, mereka yang membuat sarangnya. Semoga cukup bisa dipahami. Sekarang kita akan menuju ke nomor 2. Number 2. In 1870, Calvin, along with Adirondack hunter Alfred Dunning, made the first known ascent of seaward mountain, blah blah blah, far from roads or trails. Ini jelas ada di reduced clause yang mana, teman-teman? Iya benar, ada di reduce untuk adjective clause. Aku singkat ya, adjective clause. Nah, kalau di adjective clause itu yang di reduce apa? Apakah sama dengan adverb clause? Jadi agak sedikit berbeda, di mana dalam adjective clause yang kita reduce itu adalah konektor yang sebenarnya dia sekaligus jadi subjek. Yang kedua yang kita reduce adalah be verb. Kalau be verb sama ya, tapi yang pertama yang kita reduce adalah konektor atau subjek sekali lagi. Kalau di adverb kita tidak menghilangkan konektor. Konektornya tetap ada, kita hanya menghilangkan subjek. Nah, sekarang di nomor 2, di sini jelas dia menggunakan adjective clause. Yang di reduce adalah yang bla 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 ini ya, teman-teman. Di mana bla bla blanya mau menjelaskan seaward mountain. Nah, Calvin adalah subjeknya. Made itu adalah kata kerjanya. Lalu along with Adirondack hunter Alfred Dunning itu apa? Itu kan aposisi aja, teman-teman. Jadi, subjek, Calvin made the first known ascent. Nah, sekarang kita butuhnya kan adjective clause yang di reduced. Otomatis kita nggak perlu pakai jawaban yang be. Kenapa? Karena ada be verb is. Padahal kita harus menghilangkan be verb. Yang si juga sama. Ada be verbnya is. Jadi nggak mungkin pakai yang si. Tinggal yang a sama yang di. Nah, kalau yang di benar ada konektornya, bisa kita pakai konektor, tapi harusnya ditambahkan is, which is a remote peak, far from roads of trails. Aneh kan ada which is, ada isnya, dia bisa benar ya teman-teman, tapi nggak jadi di reduced. Maka opsi yang tepat adalah alpha. Asalnya dari mana? Asalnya dari seaward mountain. Seaward mountain, aku singkat ya teman-teman, comma, which is a remote peak. Nah, kira-kira gini teman-teman. Kan kita hilangkan konektor sama be verbnya. Makanya tinggal a remote peak seperti opsi yang A. Jadi kalau opsi yang D kurang di be verbnya. Karena kalau ada konektor, bisa kita pakai konektor, tapi kan remote peak itu kan bukan kata kerja ya. Makanya kita masih butuh be verb. Sedangkan kita tidak membutuhkan yang D, maka kita bisa pakai opsi yang A. Jadi jawaban yang D itu kurang. Semoga cukup jelas dan bisa dipahami ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Number 3. Kekani salmon begin to deteriorate and die soon, blah blah blah, at the age of 4. Nah, kekani salmon. Di sini kalau teman-teman perhatikan, kata beginnya kok nggak pakai S sih? Berarti salmonnya plural ya. Kebetulan salmon kalau plural juga bentuknya sama salmon aja, nggak pakai tambahan S. Nah, apakah di sini adjective clause atau adverb clause? Nah, kita coba lihat opsinya ya, karena kebetulan di situ ada konektor after, teman-teman. Nah, apakah kita masuk dalam adverb clause atau adjective clause? Kalau kita lihat di sebelum yang titik-titik itu ya, sebelum yang kita cari jawabannya ini pakai kata die soon. Die soon itu kan bukan benda. Ya kan? Bukan benda. Karena kalau adjective clause, dia harus menjelaskan kata benda kan. Ternyata die soon-nya bukan benda. Soon itu kan menunjukkan waktu. Berarti nomor 3 ini kita masuk ke adverb clause untuk reduce adverb clause. Jadi bukan adjective clause ya, teman-teman. Walaupun di soalnya nggak ada konektor, bukan berarti terus itu adjective clause. Nah, kita juga harus jeli melihat opsi jawabannya. Nah, sekarang kita mau
pakai jawaban yang mana? Kalau misalnya kita pakai jawaban yang A kan nggak mungkin. Karena namanya dua klausa, pasti dia butuh konektor. Butuh dua subjek, dua kata kerja. Ada sih subjek they sama kata kerja spawn, tapi nggak ada konektornya. Berarti nggak bisa jadi satu kalimat dong. Nggak bisa berdampingan dua klausa ini ya kan. Jadi nggak bisa pakai yang A. Lalu kita juga tidak bisa pakai opsi yang C ataupun yang D. Kenapa? Karena sekali lagi ini bukan adjective clause. Bukan reduced untuk adjective clause. Kenapa? Karena dalam adjective clause kita menghilangkan konektor dan be verb. Ketika tidak ada be verb, kita mengubah bentuk kata kerjanya menjadi bentuk ing. Nah, ini masalahnya dia langsung ke kata kerja spawn. Maka tidak mungkin dia bisa menjelaskan soon, karena soon bukan kata benda. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B, after spawning. Andaikan kita kembalikan ke complete sentence-nya, maka dia menjadi after they spawn, ini ya teman-teman, at the age of 4. Nah, kan kita menghilangkan apa? Kalau di adverb clause, subjek hilang, konektornya tetap. Nah, masalahnya adalah di sini nggak ada be verb. Di sini hanya ada kata kerja spawn. That's why spawn itu berubah menjadi bentuk ing, spawning. Ketika tidak ada be verb, maka opsinya kita bisa mengubah kata kerjanya menjadi bentuk ing. Semoga cukup jelas teman-teman. Gampang kan? Gampang banget. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Number 4. Blah blah blah. Behind government secrecy for nearly half a century, the Hanford plant in central Washington produced plutonium for the nuclear weapons of the Cold War. Panjang banget soalnya. Tapi gak usah bingung ya teman-teman. Baca soal panjang bisa jadi menjawabnya simple aja. Karena kita fokus dengan reduced clauses. Reduced clauses itu menurutku materi paling enak ya. Nah, kenapa? Karena dia ringkas dan simple. Sekarang, nomor 4 ini kira-kira masuk di adverb clause atau adjective clause, reduce-nya. Lihat opsi jawabannya teman-teman. Sudah terasa ya? Jadi nomor 4 ini kita masuk reduce clause untuk adjective clause. Nah, maka karena di sini kita pakai adjective clause, otomatis kan kita nggak akan ketemu sama konektor. Ya kan? Otomatis seperti opsi yang C kan nggak mungkin. Karena which di situ sebagai konektor, dia kan harus menjelaskan kata benda. Jadi kalau kita letakkan di awal kalimat, itu nggak mungkin. Jadi dia harus menjelaskan kata benda apa, sedangkan dia langsung di awal kalimat. Jadi it's impossible. Lalu opsi yang A sama yang D itu kan setipe ya teman-teman. Setipe itu maksudnya sama-sama subjek, sama-sama ada kata kerja. It is hidden, subject is hidden kata kerjanya. The plain subject is hiding kata kerjanya. Tidak mungkin. Kenapa? Karena harusnya kan di-reduced. Yang di-reduced dalam adjective clause itu adalah connector yang sekaligus menjadi subjek dan be verb. Otomatis kita bisa langsung pilih opsi yang B. Hidden behind government secrecy. Yang tersembunyi itu apa sih? Nah, sekarang kita kembalikan ke bentuk aslinya ya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kalimat aslinya gimana? The Hanford plan, ini aku singkat aja ya, teman-teman. The Hanford plant in Central Washington, which is hidden. Nah, kalau which is hidden-nya di tengah, di mana which-nya ini menjelaskan the Hanford plant, yes, benar, harusnya memang seperti ini ya. Tapi kalau dia langsung dipindah which is hidden-nya ke depan, itu tidak mungkin, teman-teman. Karena which itu kan konektor, dia harus menjelaskan sesuatu dalam adjective clause. Kita pakai adjective clause itu kan karena ada kata benda yang mau dijelaskan. Jadi kalau langsung ditaruh di depan, itu nggak mungkin. Kamu mau menjelaskan apa? Nah, jadi kalimat aslinya kira-kira seperti ini. The Hanford plant, which is hidden. Kita menghilangkan konektor dan be verb. Makanya tinggal hidden. Nah, nanti teman-teman bisa cek di video skill 13 ya. Di mana dalam adjective clause, ketika sudah di-reduced, teman-teman bisa memindahkan reduced clause-nya itu ke depan.
Kemudian subjeknya langsung pindah ke belakang. Makanya jadi seperti di soal nomor 4. Hidden behind government secrecy, the Harvard plan, dan seterusnya. Semoga cukup jelas, teman-teman. Sekarang kita lanjut. Number 5. Until blah 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 incorrect, the astronomers had assumed that the insides of white dwarfs were uniform. Nah, di sini pakai until, teman-teman. Berarti kan ini sudah bisa kita masukkan dalam reduced adverb clause. Jadi bukan adjective clause ya. Nah, dalam reduced adverb clause, kita menghilangkan subject dan be verb. Berarti opsi yang A, opsi yang B, dan sekaligus opsi yang C. Harusnya bisa langsung kita abaikan saja. Tuh, kenapa? Karena kita harus menghilangkan subjeknya. Berarti tinggal opsi yang D aja dong. Iya, sesimpel itu teman-teman. Nah sekarang kalau lebih detailnya, mengapa bisa demikian? Jadi kalau yang A, B, C itu kan ada subjeknya. Dimana seharusnya kalau dalam reduced adverb clause kan kita hilangkan subjek dan be verb. Oke. Nah, di sini ada kata proven. Proven itu kan adjektif. Incorrect juga adjektif. Jadi sama-sama sifat ya. Nah, ini bayanganku aja ya, teman-teman. Ini perkiraanku aja. Jadi kalau misalnya kurang tepat, tolong dikoreksi. Jadi kalau dalam perkiraan dan bayanganku, kalimat aslinya atau complete sentence-nya itu seperti ini. Until the astronomers, jadi seperti opsi yang C, cuma kita tinggal tambahin ada B-nya. Were recently proven incorrect gitu ya, dan seterusnya. Nah, kan kita hilangkan subject sama be verb. Makanya tinggal until recently proven incorrect. Seperti itu teman-teman. Semoga cukup jelas ya. Jadi sekali lagi, dalam adverb clause kita hilangkan subject dan be verb. Kalau opsi yang C, itu ada subjeknya. B juga begitu, A juga begitu. Andaikan kalau misalnya until they were incorrect gitu aja, itu sebenarnya sudah benar ya, tapi nggak jadi reduce, cuman gitu aja. Oke teman-teman, semoga cukup jelas. Kita lanjut ke nomor 6. Number 6. Blah 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 artifacts from the early Chinese dynasties, numerous archaeologists have explored the Southern Silk Road. Nah, kira-kira untuk nomor 6 ini masuk di reduced clauses yang mana teman-teman? Ya, karena nggak ada konektor ya. Jadi kita masuk ke adjective clause untuk reduced clause-nya. Nah, kalau di adjective clause, yang kita reduced itu adalah konektor sekaligus be verb kan. Nah, otomatis sebetulnya kita bisa langsung coret opsi yang A or B. They were searching for sama it was the search for itu jelas nggak mungkin. Kenapa? Karena kita kan menggabungkan dua klausa ya. Jadi kalau menggabungkan dua klausa harusnya ada konektornya. Nah, sedangkan di sini ini kan kayak kalimat biasa aja gitu. Padahal dua klausa butuh penghubung. Lalu antara C and D, kira-kira kita pilih yang mana? Searched for atau searching for? Sekarang kita logika aja. Di sini kan subjeknya adalah numerous archaeologists. Ya kan? Nah, sekarang logikanya, arkeolog ini kira-kira mereka mencari artifacts atau dicari. Karena kalau searched for yang C itu kan pasif ya. Jadi yang C ini kan kalimat pasif. Atau secara artinya dia jadi pasif. Nah, kalau pasif kan artinya dicari. Sedangkan yang di searching jelas mencari. Nah, berarti logikanya adalah yang di searching for. Searching for artifacts, siapa yang mencari artifacts-nya? Archaeologists. Make sense ya? Kalau kita kembalikan ke dalam bentuk complete sentence ya, kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Numerous archaeologists. Nah, ini bayanganku aja ya, teman-teman. Archaeologists-nya karena dia banyak, berarti ya kira-kira pakai who were searching. Sebenarnya mirip kayak yang A ya. Who were searching for artifacts, bla bla bla, dan seterusnya gitu ya. Nah, karena dalam adjective clause kita hilangkan connector dan be verb,
That's why tinggal searching. Nanti di skill 13 cek lagi ya, dimana ketika kita sudah mereduced clauses yang ada di tengah, kita bisa pindahkan adjective clause-nya ini yang sudah di-reduced itu pindah ke depan. Makanya seperti yang ada di opsi D, searching for artifacts, dan seterusnya. Semoga cukup jelas. Kita lanjut ke nomor 7. Number 7, in Haley, the best known lecturer. Ini panjang banget ya teman-teman. Aku langsung ke who could usually be persuaded to speak bla 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 dan seterusnya. Nah, jadi kira-kira di sini jelas ini adalah adverb clause reduce-nya. Kenapa? Di opsinya itu ada konektor ya, ada while di situ. Jadi kalau misalnya kita langsung pakai yang opsi yang A sama yang D kan jelas nggak mungkin ya, teman-teman. Kenapa? Kalau yang A itu ada subject, to speak she, nggak mungkin, nggak masuk. Yang D langsung hanya pakai be, itu juga nggak mungkin. Karena kan kita butuh konektor tetap, jadi ada while-nya. Tapi karena di reduced, jadi nggak mungkin while she was town. Pasti kurang apa yang sih? Kurang preposisi in. While she was in town. Kalau misalnya seperti itu, mungkin bisa benar opsi yang C. Tapi masalahnya kan hanya while she was, padahal ada town di situ. That's why kita pakai opsi yang B dalam bentuk yang di-reduced. Jadi kalau misalnya kita kembalikan, persuaded to speak while, jadi kayak opsi yang C aja teman-teman. While she was, tinggal tambahkan in town. Nah, kan dalam adverb clause kita hilangkan subject dan be verb. Makanya tinggal while in town gitu ya teman-teman. Semoga cukup jelas. It's very easy. Kita lanjut ke nomor 8. Number 8, the national restaurant, bla bla bla, Washington says that. Nah, kan ada kata kerja says ya di sini, kata kerja utamanya kira-kira di situ. Kalau kalian lihat opsi jawabannya, teman-teman, kan kita butuh reduced. Ini jelas reduce dalam adjective clause karena kita nggak ketemu sama konektor, baik itu dalam soal ataupun di opsi jawabannya. Nah, tinggal kita pilih-pilih aja. Kira-kira kita pakai yang mana? Kalau misalnya pakai yang C deh, misalnya di situ kan ada konektor ya. Jelas ada association which is in Washington. Kalau misalnya kita pilih opsi yang C, kira-kira kesalahannya di mana teman-teman? Nah, kesalahannya adalah nggak ada komanya. Oh iya, nggak ada komanya ya? Iya, harusnya kan pakai koma. Association, koma. Jadi harusnya association, koma gitu kan. Kenapa harus pakai koma? Karena setelah Washington, dia juga ada komanya. Jadi dia mengapit. Jadi adjective clause-nya di tengah itu loh, teman-teman. Jadi opsi yang C salah. Apalagi opsi yang A sama yang B. Sudah bisa langsung kita coret juga. Kenapa? Ya, the National Restaurant Association in Washington says, kalau kita pakai yang A, itu kan subjek aja. Ngapain pakai koma lagi setelah Washington? Ya langsung aja. The National Restaurant Association in Washington says langsung, without comma. Setelah Washington atau sebelum says itu nggak perlu pakai koma. Terus kalau misalnya pakai opsi yang B, berarti nanti jadi double dong. Double apa? Double verb. Ada is dalam opsi jawabannya, lalu ada says. Kan nggak mungkin dong seperti itu. Harus ada konektor yang menghubungkan klausa tersebut. That's why kita pakai opsi yang D. The National Restaurant Association, based in Washington. Nah, based in-nya ini kalau kita kembalikan kan jadinya which is gitu ya. Which is based in Washington. Nah, ini aslinya. Tapi karena kita reduce, which-nya hilang, is-nya hilang, be verb-nya hilang, makanya tinggal based in. Semoga cukup jelas, teman-teman. Kita lanjut ke nomor 9. Alright, number 9. Ini rasanya beberapa nomor terakhir ini kalimatnya panjang-panjang gitu ya. Seolah-olah kayak panjang banget. Padahal simple sekali, teman-teman. Karena di reduced clause itu very simple. Nah, sekarang kira-kira 9 masuk di mana? Adverb clause atau adjective clause? Kelihatan ya dari opsi jawabannya ya. Jadi dia masuk dalam reduced adverb clause. Di situ ada although, teman-teman. Nah, dan kita melihat di nomor 9 juga kalau misalnya dia pakai adjective clause itu juga nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin?
Karena opsi A sama yang D, kalau misalnya dia di adjective clause, sighting itu kan artinya aktif ya. Melihat, nggak mungkin dong zebra mussels itu melihat. Zebranya terlihat. Harusnya gitu ya, teman-teman. Kayak zebra mussels were first sighted. Jadi yang C itu sebenarnya hampir benar ya, hampir benar. Kenapa hampir benar? Karena kalimatnya kira-kira ya seperti itu. Tinggal ditambahkan apa teman-teman? Ditambahkan konektor. Apa konektornya? Although. Tuh, simpel banget ya teman-teman. Jadi andaikan misalnya opsi yang C itu ada although zebra mussels were first sighted in North America dan seterusnya, itu sudah pasti benar teman-teman. Nah masalahnya yang C itu nggak ada konektor, ya kan? Padahal kita reducing clause. Dimana klausa kalau adverb clause ya berarti dia butuh ada konektornya. Jadi opsi yang C itu tinggal tambahkan although aja. Although zebra mussels were first sighted. Nah, sighted. Gini ya teman-teman kira-kira kan. Nah, kalau dalam adjective clause yang hilang apa? Subjek hilang, be verbnya hilang. Makanya tinggal opsi yang B, although first sighted. Jadi meskipun pertama kali terlihat. Logis ya teman-teman. Jadi kalau di adverb clause, enaknya adalah kita bisa melihat itu aktif atau pasif. Pakai logika bisa teman-teman. Jadi baca kalimatnya di logika. Kalau misalnya aktif kan nggak mungkin ya, itu nggak logis. Masa zebra mussels melihat in North American waterways? Jadi harusnya terlihat. Seperti itu ya teman-teman. Semoga cukup jelas. Sekarang kita lanjut ke nomor terakhir. Last one. Small companies may take their goods abroad for trade shows without paying foreign value-added taxes by acquiring. Ini panjang lagi ya soalnya. Acquiring bla bla bla. An ATA carnet. Nah, kira-kira di sini kita butuhnya pakai yang mana? Apakah ini adjective clause, reduce-nya, atau verb clause? Ini adjective clause ya, teman-teman. Karena kita tidak melihat ada konektor dalam adverb clause, kan butuh konektor. Di sini nggak ada konektor. Jadi ini ada adjective clause. Lalu kita mau pakai yang mana? Kalau misalnya kita pakai yang C, itu kan nggak mungkin ya, teman-teman. Kenapa? Karena yang C itu nggak ada kata kerjanya. Karena acquiring calls, itu logikanya sih, calls-nya itu harusnya sih benda. Kalau di sini ya, posisinya yang di C. Yang D juga begitu. Walaupun acquiring-nya itu bisa jadi noun, tapi called, acquire-nya kan kurang. Kita mau acquire atau mendapatkan apa, memperoleh apa gitu ya. Makanya harusnya ada bendanya dulu yang lain, acquiring a documents. Nah, acquiring a documents yang mana? Calls atau called? Logikanya di mana teman-teman? Ini kan kita ngomongin reduce clause ya. Reduce clause pilihannya kan dua. Kalau nggak pakai yang bentuk ketiga, yang pasif kalimatnya, maka dia bisa pakai yang bentuk ing. Kalau misalnya nggak ada be verb kan. Nah, berarti kita nggak mungkin pakai opsi yang A, calls. Acquiring a document calls an ATA carnet, itu kan nggak mungkin ya teman-teman. Karena calls itu kan artinya jadinya menyebut. Masa dokumen menyebut? Kan dokumen tidak bisa menyebutkan diri sendiri. Seharusnya kan acquiring a document yang disebut. Nah, jadi harusnya pakai yang B, teman-teman. A document which is called an ATA carnet. Ini logis. Jadi kita hilangkan konektor, kita hilangkan be verbnya, tersisalah a document called an ATA carnet. Wah, ternyata reduce clause itu enak ya. Iya, enak sekali teman-teman. Dan sangat simple. Jadi kalau dalam reduce clause, baik di adjective clause ataupun adverb clause ya, ini kalau aku simpulkan sendiri ya teman-teman.
Jadi kalau menurutku dalam adjective clause ataupun adverb clause, walaupun beda tipisnya adalah kalau di adverb clause itu butuh konektor, artinya konektornya tidak dihilangkan, sedangkan di adjective clause itu harus hilang konektornya, dan mereka kan sama-sama menghilangkan be verb. Nah, posisinya kalau misal nggak ada be verb gimana? Posisinya sama kok, kalau nggak ada be verb, semua pakai bentuk ing. Mau di adjective clause, mau di adverb clause, kita bisa lihat kalau misalnya dia pakai ing, berarti dia pasti aktif. Kalau dia nggak pakai ing, berarti pakai bentuk ketiga, dia pasti kalimatnya pasif. Tinggal dilogika aja teman-teman. Subjeknya itu apa? Kita bisa melogikakan apakah dia menggunakan kalimat yang aktif atau menggunakan kalimat yang pasif. Semoga cukup jelas. Jika ada pertanyaan, jika ada saran or insights, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga kita bisa sama-sama belajar. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga kita semua sehat selalu. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Bye-bye. See you on the next video.